6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi dalam pelaksanaannya, setiap calon itu kita sudah tentukan zonanya. Dalam satu hari itu, jadwalnya setiap pasangan calon itu tetap kampanye di semua kecamatan. Mereka ada jadwalnya di masing-masing kecamatan. Yang kedua, ada juga yang kami berikan bantuan dalam rangka peningkatan pemberdayaan dia, semacam KUBE begitu kalau usaha bersama ya. Gitu. Selamat pagi dari Jalan Limbawalio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. KPU Bau-Bau menetapkan zonasi kegiatan kampanye terbatas dan tatap muka dibagi ke 5 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berikan perhatian kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, termaksud diantaranya penyandang disabilitas. Inilah Warta Kepton pagi ini, selengkapnya Senin 30 September 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. KPU Bau-Bau menetapkan zonasi kegiatan kampanye terbatas dan tatap muka bagi ke-5 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Jadi dalam pelaksanaannya, setiap calon itu kita sudah tentukan zonanya. Dalam satu hari itu, jadwalnya setiap pasangan calon itu tetap kampanye di semua kecamatan. Mereka ada jadwalnya di masing-masing kecamatan. Komisi Pemilihan Umum KPU bersama masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau telah menyepakati pembagian zona kampanye terbatas dan tatap muka, yakni terbagi dalam 5 zona sesuai dengan jumlah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau. Kelima zona itu masing-masing zona A Kecamatan Betoambari, zona B Kecamatan Wolio dan Sorawolio, zona C Kecamatan Batu Puaro, zona D Kecamatan Murhum, dan zona E Kecamatan Kokalukuna, Bungi, dan Kecamatan Lealea. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bau-Bau Samsudin mengatakan, dengan pembagian zona ini, masing-masing pasangan calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi dalam pelaksanaannya, setiap calon itu kita sudah tentukan zonanya. Dalam satu hari itu, jadwalnya setiap pasangan calon itu tetap kampanye di semua kecamatan. Mereka ada jadwalnya di masing-masing kecamatan. Sudah teraturlah pelaksanaan jadwalnya. Contoh, hari ini pasangan A kampanyenya di Betoambari. Pasangan B bisa kampanye di zona B, Wolio dan Sorawolio. Pasangan C bisa kampanye di zona C itu di Kecamatan Batu Puaro. Untuk kampanye tatap muka, pertemuan terbatas. Yang jelasnya jadwalnya itu digilir setiap hari, masing-masing calon itu ada jadwalnya kampanye. Lebih lanjut, Samsudin menyebutkan pihaknya pun telah menetapkan tempat dan pembagian jadwal untuk kegiatan kampanye akbar atau kampanye rapat umum. Kampanye rapat umum akan dilaksanakan di satu titik saja, yakni di lapangan Lembah Hijau, sehingga pembagian jadwalnya untuk masing-masing paslon pun telah dilakukan pengundian dan disepakati dilaksanakan secara bergilir dari tanggal 18, 19, 20, 21, dan 23 November 2024. Kalau sesuai ketentuan pelaksanaan kampanye rapat umum itu untuk kabupaten kota itu hanya 1 kali, untuk provinsi 2 kali. Kampanye rapat umum ini setelah kami meminta saran dari paslon melalui ELO-nya, mereka itu bersepakat bahwa pelaksanaan kampanye rapat umum itu mereka laksanakan 1 titik di lapangan Lembah Hijau. Hanya jadwalnya, pengaturan jadwalnya masing-masing paslon itu dimulai tanggal 18 sampai tanggal 23. Minus tanggal 22 ya, karena hari Jumat. Pertimbangan konsolidasi massa juga hari Jumat itu agak waktunya sempit. Samsudin menegaskan materi kampanye oleh masing-masing paslon lebih pada penyampaian visi, misi, dan program kerja, serta menghindari kampanye yang memecah belah masyarakat sehingga pilkada dapat berjalan dengan lancar dan damai. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Kominfo dan Persandian serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Buton terus melakukan tahapan-tahapan dan langkah
untuk mempercepat penginputan modul e-Walidata. Belum lama ini, koordinator dan Walidata Kabupaten Buton itu menggelar pertemuan terkait progres pengisian modul e-Walidata bagi para operator organisasi perangkat daerah atau OPD. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Buton, Laode Muhyiddin Mahmud menyampaikan, pentingnya optimalisasi pengisian data melalui e-Walidata untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah yang berbasis data akurat. Laode Muhyiddin Mahmud menegaskan setiap OPD dapat menyelesaikan pengisian modul e-Walidata dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Modul ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan yang akurat dan terintegrasi di Kabupaten Buton sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami sampaikan berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau terus memberikan perhatian kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, termaksud diantaranya penyandang disabilitas. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter kembali Hairul Mulko. Yang kedua, ada juga yang kami berikan bantuan dalam rangka peningkatan pemberdayaan dia, semacam kube begitu kalau usaha bersama ya. Masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas merupakan salah satu dari sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Di Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial setempat, setiap tahunnya rutin mengalokasikan anggaran untuk menyentuh kelompok masyarakat ini dengan harapan agar dapat terus berdaya dan produktif. Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin menyebutkan pihaknya terus berupaya memfasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Misalnya terkait kebutuhan kursi roda, alat pendengar maupun kebutuhan tongkat. Yang kedua, ada juga yang kami berikan bantuan dalam rangka peningkatan pemberdayaan dia, semacam kube begitu kalau usaha bersama ya. Gitu. Ada juga yang berikan begitu. Ada juga memang yang kami koordinasikan dengan Kemensos di sentra Mewahai di Kendari, itu diberikan pelatihan mereka seperti menjahat atau segala macamnya. Dinas Sosial juga lanjut Hanarudin telah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau agar dalam kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja para penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau juga diprioritaskan. Sebab pemerintah berharap meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mandiri berbekal keterampilan yang telah dimiliki. Dan juga kemarin kita dengan tenaga kerja juga, kita usahakan supaya kalau ada program tenaga kerja, mereka ini diprioritaskan. Karena memang kami berharap bahwa saudara kita disabilitas ini, mereka harus mandiri. Jangan seakan-akan mereka butuh kasih sayang, perhatian. Tentu pemerintah dengan keterbatasan akan memfasilitasi kebutuhan mereka. Hanarudin menyebutkan dari 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, Dinas Sosial Kota Bau-Bau baru menyentuh 8 PMKS diantaranya, masing-masing lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis atau gepeng, dan korban bencana, termasuk orang terlantar, perempuan dengan rawan ekonomi, dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita sampaikan berita yang terakhir. Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorowolyo saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, mewakili Kota Bau-Bau. Saat melakukan peninjauan di Sekretariat PKK dan Kebun PKK Kelurahan Gonda Baru, PJ Sekda Kota Bau-Bau, Laode Aswat, pada Sabtu memeriksa langsung kesiapan fisik dan administrasi serta memberikan bimbingan tambahan termasuk melakukan pemantauan kesiapan media center yang ada di kelurahan dan PKK Gonda Baru. Menurut Laode Aswat, kegiatan ini menunjukkan komitmen dan perhatian Pemkot Bau-Bau dalam mendukung program PKK di Kelurahan Gonda Baru serta menjadi bukti nyata dari sinergitas antara Pemkot, pemerintah kecamatan, dan kelurahan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Laode Aswat pun memberikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Sorowolyo, Kelurahan Gonda Baru, dan masyarakat yang sangat antusias dalam menyambut dan mempersiapkan Kelurahan Gonda Baru untuk mengikuti lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sultra.
Dengan melihat kesiapan pemerintah kelurahan, PKK, dan masyarakat Kelurahan Gonda Baru saat ini, Laude Aswad mengaku optimis pada lomba 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Sultra, Gonda Baru dapat memberikan yang terbaik dan mencapai hasil yang maksimal bagi Kota Bau-Bau. Rencananya penilaiannya akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2024. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. KPU Bau-Bau menetapkan zonasi kegiatan kampanye terbatas dan tatap muka bagi kelima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus memberikan perhatian kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk diantaranya penyandang disabilitas. Kami harap Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi hari ini. Saya Laude Muhammad Saribul mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.